Setelah keramaian usai, Ayu melihat keluar. Ternyata banyak segerombolan kelelawar yang keluar. Dan tiba-tiba ular setan yang ada di tubuh ibunya Riri mencekiknya sampai dia almarhum. Keesokan paginya dan lagi-lagi para warga berkumpul ke rumah Ayu, mendesak agar mengaku bahwa Ayu dan ibunya yang telah menyantet ibunya Riri. Tapi Ayu dan ibunya bersikeras tidak mengaku karena bukan dia yang menyantet ibunya Riri. Dan untuk membuktikan mereka tidak bersalah, Sarwo memberikan jalan pintas dengan cara sumpah pocong. Kemudian Ayu langsung menyetujui saran dari Sarwo. Tapi para warga menginginkan ibunya yang melakukan sumpah pocong, karena kematian ibunya Riri terjadi setelah bertengkar dengan ibunya Ayu. Dan dari alasan ini, mau tidak mau ibunya Ayu harus melakukan sumpah pocong agar para warga percaya. Di lain waktu, sang kakek mendatangi Sarwo. Kakek berniat untuk meruqyah Ayu dan menjelaskan bahwa ruko tempat tinggal Ayu saat ini adalah rumah milik Semedi, yaitu ayahnya Ayu. Rumah itu adalah hadiah dari konglomerat karena telah berhasil menyembuhkan santet dari musuhnya. Namun sayangnya, penyembuhan itu dibantu oleh jin, dan Sarwo pun harus bertanggung jawab karena telah mengenalkan Semedi dengan klinik atau ilmu hitam. Tapi Sarwo juga tak kalah kata. Dia mengatakan, "Jangan merasa paling benar. Aku juga punya Tuhan meskipun berbeda." Dan menuduh kakeknya Ayu yang menjadi sumber masalah, yang ingin menguasai harta ayahnya Ayu. Dan malam pun tiba lagi. Acara sumpah pocong pun dimulai. Si ibu pun masuk ke alam gaib. Di sisi lain, Ayu pun pergi ke musola untuk melaksanakan sholat. Dan sepertinya dia bermaksud untuk menolong ibunya dengan cara masuk ke alam gaib. Singkat cerita, kakeknya Ayu berniat menjual ruko ini dan menyuruh pembeli untuk melihat-lihatnya dahulu. Setelah si calon pembeli pulang, ibunya Ayu meminta agar pindah saja ke rumah kakek, karena di ruko ini banyak sekali jin bekas peliharaan almarhum ayahnya Ayu. Karena si ibu ingin keluarganya bersih dari godaan setan. Namun tiba-tiba, yang setan adalah padimu yang terlihat soleh itu. Ayu kesurupan dan menjelaskan tentang tragedi pemenggalan ayahnya. Ternyata pria misterius yang pipinya terluka oleh gigitan Ayu itu kenal dengan kakek. Hal ini membuktikan bahwa kakeknya Ayu terlibat dalam tragedi yang dialami Ayu dan ayahnya. Setelah Ayu bangun dari pingsannya, kemudian dia melihat jam yang ternyata hampir jam 6 maghrib. Lalu dia langsung berangkat ke tempat kerjanya. Entah gara-gara telat atau hasutan dari warga, tiba-tiba Ayu dipecat dari pekerjaannya. Melihat kesengsaraan yang Ayu alami, bosnya yang telah memecatnya, si ibu yang telah memihak kakeknya, dan semua warga yang menindas dirinya. Karena semua ini, Ayu tak segan-segan memanggil teman-teman setannya untuk membalaskan apa yang Ayu alami. Yaitu dengan cara si bosnya digigit ular di tokonya, si ibu yang berhalusinasi membanting ular beberapa kali, yang ternyata dia itu adalah anaknya sendiri yang dibanting. Karena kejadian ini, si ibunya merasa tidak pantas untuk hidup. Dan lagi-lagi si ibu berhalusinasi bertemu dengan suaminya datang untuk menjemputnya, yaitu dengan cara menggantung di samping Ayu dan jasad adiknya. Singkat cerita, sang kakek datang untuk menjemput Ayu dibawa ke pesantrennya. Di sana Ayu akan diruqyah dan dibersihkan dari setan yang merasuk tubuh Ayu. Di sana pun ada neneknya Ayu yang menjelaskan bahwa semua tuduhan tentang kakeknya Ayu yang ingin menguasai harta ayahnya Ayu itu adalah salah. Karena si kakek mempunyai pesantren dan semua santri yang belajar di sana gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi buat apa kakeknya menguasai harta ayahnya Ayu jika dia sendiri sudah kaya raya? Saat sedang tidur, neneknya diganggu oleh setan yang menyerupai adiknya Ayu yang sudah meninggal. Kemudian neneknya Ayu meminta kepada si kakek untuk mencari tongkat ular keramat dan mencari jawaban mengapa Ayu selalu tertarik untuk melakukan sholat di musola itu. Di waktu yang sama, Ayu berziarah ke makam ibu dan adiknya. Si nenek pun menenangkan bahwa semua kejadian ini bukanlah salah Ayu, akan tetapi disebabkan oleh jin yang menguasai tubuh Ayu. Karena Ayu mempunyai dendam dan amarah sehingga jin itu betah di tubuh Ayu. Dan Ayu pun kaget mengapa neneknya tahu apa yang dialami Ayu. Ternyata neneknya Ayu juga dulu sama nasibnya seperti yang dialami Ayu saat ini. Dan mereka pun akhirnya melaksanakan ruqyah untuk membersihkan setan-setan yang ada dalam diri Ayu. Sang kakek pun bertanya kepada Ayu, "Apakah kamu ikhlas untuk diruqyah?"
Dan gara-gara Ayu masih teringat pada kejadian yang menimpa ayahnya, Ayu pun tidak ikhlas untuk diruqyah. Dari sini terungkap bahwasanya yang merencanakan pemanggalan ayahnya Ayu adalah si Sarwo. Dan yang Ayu gigit pipinya itu adalah anaknya si kakek yang terobsesi untuk menjadi sakti dengan belajar kepada si Sarwo. Sarwo mengatakan bahwa jika ia ingin menjadi sakti, maka ambillah tongkat keramat ular mirip Semedi. Dan terjadilah kejadian naas tersebut. Dan anaknya si kakek pun terkejut. Dia tidak mengira sampai memenggal kepalanya Semedi, yang rencananya cuma mengambil tongkat ularnya saja. Ternyata Sarwo iri kepada Semedi karena pasien langganannya semua beralih kepada Semedi, hingga Semedi memperoleh banyak harta dari pasiennya Sarwo. Dan yang mencoba untuk mengambil alih hartanya Semedi adalah Sarwo, dengan menjadikan Ayu sebagai jembatannya. Jadi dalam semua ini adalah si Sarwo yang iri kepada Semedi dan menjadikan anaknya si kakek sebagai kambing hitam. Tapi Ayu tetap tidak terima karena kakeknya menyembunyikan kebenaran atau diam saja atas tragedi yang terjadi pada Ayu dan ayahnya. Oleh karena itu, setan yang ada dalam diri Ayu mengamuk dan membuat kesurupan anaknya si kakek sampai menghabisi si kakek. Dan tidak bisa dipungkiri, si kakek pun almarhum seketika. Kemudian setelah sadar, anaknya si kakek itu menyesali apa yang telah diperbuatnya. Karena tak kuasa apa yang telah dia lakukan, anaknya si kakek pun bunuh diri seketika. Pada saat itu juga, si nenek yang masih hidup tak kalah kuat dari si kakek. Ternyata neneknya juga mempunyai ilmu untuk menyembuhkan Ayu. Dan akhirnya Ayu pun sadar dari kesurupannya. Semua hal yang mengerikan usai, semua korban dimakamkan. Dan tongkat ular keramat itu dikuburkan agar tidak memakan korban lagi. Setelah berziarah ke makam para korban, si nenek pun menjelaskan bahwa jin yang mengganggu orang yang salat adalah Khanzab. Sedangkan yang jahat itu adalah setan yang terkutuk, yang menggunakan jin Khanzab sebagai jembatan untuk menghasut Ayu. Karena setan itu sangat menyukai sekali pada penyakit hati, seperti iri, dengki, marah, dendam, dan nafsu yang tidak terkontrol. Tak lama setelah itu Ratman menemui Ayu. Mereka pun mengobrol, yang intinya Ratman itu adalah santri di pesantren tempat kakeknya juga. Akhir cerita diperlihatkan musola Al-Ma'mum ramai sekali dengan orang yang sedang berjamaah. Dan itulah akhir dari film ini. Oke, bagi teman-teman jangan pernah takut untuk mendirikan sholat, karena sholat itu menjauhkan kita dari sifat keji dan munkar. Dan nitip ya, setelah nonton film ini jangan pernah takut untuk sholat sendirian, karena Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.